Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pendaftaran jalur afirmasi, Bapak Ibu silakan masuk ke ppdbbatam.id, kemudian pilih garis 3 di atas, kemudian pilih masuk. Ingat ya Bapak Ibu sudah buat akun, pastikan itu dicatat agar tidak lupa. Kemudian scroll ke bawah, kita masukkan NIK yang sudah kita daftarkan. Jadi ini saya pakai NIK yang sudah saya buat lagi untuk sementara. Kemudian kata sandinya saya masukkan yang saya daftarkan seperti awal. Kemudian saya pilih, ingat saya I'm not a robot, dan kemudian login. Setelah itu ini kita akan jalur afirmasi ya Bapak Ibu. Ini afirmasi, jangan lupa juga harus scan kartu Indonesia Pintar atau PKH. Yang pertama, data pribadi silahkan diklik. Seperti video sebelumnya, kita masukkan kewarganegaraan peserta didik, kemudian nama lengkapnya misalnya ini, kemudian jenis kelaminnya perempuan, agamanya Islam, nomor induk kependudukan siswanya dicek lagi, NISN, kemudian nomor kakaknya kita masukkan. Ini permisalannya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian nomor registrasi akta lahir, misalnya ini ada di tengah atas ya Bapak Ibu. Jadi ini misalnya kayak gini. Kemudian tempat lahirnya siswa misalnya di Tanjung Pinang, kemudian tanggal lahirnya 16 September 2009 dipastikan lagi. Kemudian apakah siswa memiliki kebutuhan khusus? Tidak. Kemudian tempat tinggal bersama orang tua. Moda transportasinya misalnya ojek daring, kemudian anak ketiga misalnya ya Bapak Ibu. Kemudian apakah calon peserta didik pernah menerima PIP? Iya. Pastinya ya Bapak Ibu kalau punya kartu Indonesia Pintar pasti menerima program Indonesia Pintar. Kemudian apakah calon peserta didik tetap akan menerima? Jika Bapak Ibu ingin, silakan klik ya, dan alasannya apa? Mungkin karena pemegang PKH atau memang siswa miskin, ataupun seperti yang ada di dalam tabel ini, misalnya siswa miskin atau yatim piatu ya, kita contohin siswa miskin. Kemudian asal sekolahnya misalnya kita tulis SDN 011 Bengkong. Kemudian nomor WhatsApp yang aktif, pastikan nomor WhatsApp yang selalu aktif ya Bapak Ibu, karena nanti operator akan WA ke nomor WhatsApp yang dituju. Kemudian email yang aktif Bapak Ibu. Jadi kalau emang tidak ada, ya sudah dikosongin saja. Kalau ada lebih bagus. Kemudian untuk alamat dan koordinat, di sini Bapak Ibu harus pastikan sesuai KK atau tidak. Jika memang sesuai KK, berarti Bapak Ibu harus mengupload KK. Kalau emang tidak, Bapak Ibu harus mengupload surat keterangan domisili dari RT RW yang dilegalisir oleh kelurahan. Kemudian asal dalam kota, yaitu misalnya Kota Batam, kecamatannya Bengkong, kelurahannya misalnya Tanjung Buntung. Nah, alamatnya yang lengkap ya Bapak Ibu, misalnya perumahan Pesona Mantang Blok J nomor 1. Ini permisalan Bapak Ibu. Kemudian ya RT 3 RW 2, kode posnya 29432. Kemudian kita pilih di sini alamatnya. Jadi kita di sini patokannya apa? Oh iya, ternyata patokannya dekat kantor kelurahan ya. Misalnya dekat kantor kelurahan Tanjung Buntung. Kita enter aja. Oke, ini kita tutup. Di sini akan diarahkan ke kantor lurah. Jadi kantor kelurahan Tanjung Buntung.
Oke. Di sini ada perumahan Pesona Mantang ya. Oke, ini susah memang Bapak Ibu karena harus 2 jari. Jadi misalnya dekat sini ya Bu ya, perumahannya kita kasih satelit. Nah, ternyata patokannya kalau emang nggak ketemu dekat Masjid Baitul Mustaqim. Di sini ada masjid. Nah, dekat atap merah sini atau atap coklat. Bapak Ibu tinggal pilih klik aja di sini. Ya, jadi ini kecilin lagi, ternyata dekat Masjid Baitul Mustaqim. Sekali lagi Bapak Ibu, ini harus jujur dan harus teliti ya Bapak Ibu. Kemudian jalur seleksinya kita afirmasi. Diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu atau penyandang disabilitas. Kemudian fakta integritas kita centang, kemudian submit data diri. Setelah itu kita pilih data ibu, ayah, atau wali. Kita scroll ke bawah, kita pilih nama lengkapnya, misalnya Itneng Nur Hayati. NIK nya kita masukkan. Ini permisalannya Bapak Ibu. Kemudian tahun lahirnya 1980. Pendidikannya SMA. Pekerjaannya misalnya tidak bekerja. Kemudian penghasilannya kurang dari 1 juta, tidak berpenghasilan ya misalnya. Kemudian kebutuhan khusus tidak ada. Kemudian data ayah kandung kalau emang kosong tidak apa-apa, kalau emang tidak ada ayah kandungnya. Kemudian nama lengkapnya kalau misalnya ada, kita tulis namanya Teddy Subagio. Kemudian NIK nya kita masukkan. Kemudian tahun lahirnya, kemudian pendidikannya misalnya S1, pekerjaannya PNS, penghasilannya di antara 2 juta sampai 4 juta, tidak ada kebutuhan khusus. Kemudian kita fakta integritas dan submit. Setelah itu kita masuk ke berkas pendaftaran. Ini sama seperti zonasi tadi Bapak Ibu. Kita masukkan akta lahir kita, akta lahir siswa atau anak kita. Jadi kita masukin akta kelahiran. Kemudian kita masukkan KK atau surat keterangan domisili. Kemudian kita masukkan EKTP. Kemudian kita masukkan ijazah SD atau surat keterangan lulus. Kemudian kita masukkan sertifikat baca Quran. Oke. Kemudian untuk jalur afirmasi ada tambahan. Kita harus masukkan nomor KIP atau PKH-nya. Silakan Bapak Ibu lihat di kartunya nomornya berapa. Misalnya di sini saya masukkan nomornya ini ya Bapak Ibu. Kemudian berkas kartu KIP atau PKH dokumennya. Jadi di sini kita masukkan berkas kartu KIP-nya. Ini misalnya Bapak Ibu, ini scan KIP-nya. Kemudian ada berkas bersedia diproses hukum, dokumennya unggah di sini. Jadi di sini Bapak Ibu nanti akan dibagikan file dokumen berkas yang bersedia diproses secara hukum. Jadi nanti isinya Bapak Ibu bersedia diproses hukum jika memang Bapak Ibu tidak melakukan sebenar-benarnya atau tidak bertanggung jawab penuh atas KIP yang Bapak Ibu punya untuk anak Ibu Bapak ya. Jadi di sini karena saya belum ada filenya, jadi saya ambil contoh lain. Misalnya ini ya Bapak Ibu, ini cuman sementara. Jadi saya ngarang, ini saya masukkan sebuah foto, tapi nanti di sini fotonya itu isinya harusnya dokumennya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu boleh scan berupa foto atau PDF.
Ini saya belum masukin tadi. Oke, tadi pencet, maaf. Kemudian kita fakta integritas, kemudian kita submit. Kemudian kita masuk ke data pemilihan sekolah. Kita scroll ke bawah. Jadi Bapak Ibu, untuk jalur afirmasi seluruh sekolah ini ada dan sudah sesuai dengan jarak-jaraknya dari tempat tinggal Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin ke SMP 62 atau ke SMP 4 yang pertama boleh. Misalnya mau ke SMP 4 yang pertama, maka Bapak Ibu silakan pilih SMP 4. Bisa Bapak Ibu pengen ke SMP 62. Kemudian pilihan sekolah keduanya Bapak Ibu ingin ke SMP 4. Jadi pilihan sekolah 2 ini adalah sesuai dengan tempat tinggal Bapak Ibu. Ataupun memang misal Bapak Ibu ingin opsi sekolah pertamanya ke SMP 4 boleh ya. Kemudian sudah, kita tinggal submit data pilihan sekolah. Oke, sudah, tinggal konfirmasi. Jangan lupa konfirmasi ya Bapak Ibu, ini wajib. Jadi klik iya kalau sudah yakin. Oke, konfirmasi berhasil. Kemudian yang Bapak Ibu lakukan adalah menunggu verifikasi data di sekolah. Bapak Ibu harus menginfokan ke operator SMP Negeri 62 Batam bahwa Bapak Ibu sudah mendaftar secara online jalur afirmasi atas nama siswa yang tadi Bapak Ibu daftarkan. Nanti tinggal tunggu konfirmasi dari operator. Jika sudah lengkap datanya, maka Bapak Ibu bisa cetak bukti pendaftaran. Itu sebagai pegangan Bapak Ibu sambil menunggu pengumuman pada tanggal 26 Juni. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk jalur afirmasi, jangan lupa siapkan dokumen surat bersedia diproses hukum ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Sekian.